Oke. Diberikan dua buah benda masanya M1 20 kg, M2 30 kg. Kemudian kedua benda ini dihubungkan oleh tali ini ya. Kemudian kedua benda ini ditarik oleh gaya sebesar 200 Newton. Ditentukan atau hitunglah berapa nilai A dan berapa nilai tegangan tali. Nah, untuk kasus soal seperti ini, kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Ini sudah ada F ke kanan, kemudian ini M1, M2, berarti ada tegangan tali di sini. Ya, ada tegangan tali. Berarti untuk menghitung A itu adalah percepatan, berarti kita pakai hukum kedua Newton, sigma F dibagi M. Oke. Nah, di sini gaya-gaya yang bekerja pada kedua benda itu adalah ini F ya, dan tegangan tali. Tapi tegangan tali ini nilainya sudah pasti sama. Jadi gayanya ini hanya ada F saja. Berarti di sini ada F dibagi M-nya M total. Karena ada M1, ada M2. Berarti M1 ditambah M2. Berarti F-nya 200, M1 20, M2 30. Berarti 200 dibagi 50 sama dengan 4 meter per sekon pangkat 2. Nah, kemudian ditanyakan berapa nilai tegangan tali. Nah, tadi sudah diulas. Untuk mencari tegangan tali, berarti kita uraikan salah satu bendanya, gitu ya. Misalkan untuk benda yang pertama, berarti kita gambar, ini benda 1, ini M1, berarti di sini ada tegangan tali T, ya. Berarti kan sigma F sama dengan MA, berarti sigma F ini adalah T, berarti T sama dengan M-nya adalah M1 kali A. Berarti M1-nya itu nilainya 20, tadi A-nya sudah ketemu 4, berarti untuk tegangan tali pada benda 1 itu nilainya 80 Newton. Sekarang kita tinjau untuk benda yang kedua. Kita gambarkan dulu gaya yang bekerja pada benda yang kedua. Ini M2, ini ada F ya kan, ke kanan 200, kemudian ini ada yang menarik tegangan tali ke kiri. Berarti sigma F sama dengan MA. Berarti di sini F dikurangi T ya, karena berlawanan. Berarti F kurangi T sama dengan M-nya M2 kali A. Berarti besar T sama dengan, ini ke kanan ya, berarti F dikurangi M2 kali A. Berarti F-nya 200 dikurang M2-nya itu 30 dikali A-nya tadi 4. Berarti 200 dikurang 120 sama dengan 80 Newton. Jadi nilai tegangan tali baik benda 1 dan benda 2 pasti sama. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan pada menentukan sigma F-nya, gitu ya. Nah, kemudian kasus kedua, jika ada dua buah benda M1, M2 dihubungkan oleh katrol. Nah, ini masa katrol kita abaikan. M1 nilainya 5 kg, M2 nilainya 15 kg. Kalian ditanya berapa nilai A dan berapa nilai T. Nah, sama ya. Berarti kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja. Ini karena benda digantung, berarti di sini ada gaya berat W1. Ini ada M2, berarti ini W2. Ini berarti ini W1. Nah, karena ini ada tali, nah berarti ini ada gaya tegangan tali. Ini juga gaya tegangan tali. Nah, gaya kan ada 4 ya. Gaya berat, gaya normal. Gaya normal tidak ada karena benda ini tidak dihubungkan pada bidang, tidak berada pada bidang. Berarti tidak punya gaya normal. Gaya tegangan tali sudah. Gaya gesekan juga tidak ada karena dianggap di sini tidak ada bidang. Ini tidak ada bidang ya, bendanya tidak dihubungkan atau tidak berada pada bidang datar atau bidang miring atau bidang vertikal. Jadi ini gaya-gayanya bekerja hanya ini saja. Nah, sekarang kamu ditanya A. A tadi pakai sigma F per M. Nah, di sini sudah pasti nilai tegangan tali ini sama ya. Jadi kita anggap ini
0. Jadi gaya yang bekerja karena M2 itu lebih besar daripada M1, berarti kondisinya benda 1 ini ke atas. Nah, benda 2 ini ke bawah, ya kan? Nah, berarti oke, di sini ada dua buah benda, M1 dan M2, di mana M2 itu lebih besar daripada M1, yang nilainya M2 15 kg, M1 adalah 5 kg. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Karena M2 itu lebih besar, otomatis M1 ke atas ya. Nih, M1 ke atas berarti M2 ke bawah. Maka di sini karena benda digantung berarti dia punya pengaruh gaya gravitasi, berarti ada gaya berat. Ada gaya berat berarti ini M2 berarti W2 gaya beratnya, ini M1 berarti W1. Karena ini ada tali berarti ada gaya tegangan tali. Karena dia tidak pada bidang berarti tidak ada gaya gesekan. Kemudian gaya normal juga tidak ada karena tidak diletakkan pada bidang. Kemudian kita hitung nilai W1. W itu adalah M kali G ya. M1 5, G-nya 10 berarti W1 50 Newton. W2 itu M2 kali G berarti 15 kali 10 adalah 150 Newton. Kemudian kita hitung berapa A dan berapa T. A itu adalah sigma F per M. Nah, gaya yang bekerja pada benda ini ada W2, W1. T-nya udah pasti sama ya, karena ini talinya satu. Massa katrol diabaikan, jadi tegangan talinya sama. Nah, kemudian karena W2 itu lebih besar daripada W1, maka sigma F-nya adalah W2 min W1 dibagi M1 tambah M2. Berarti tadi W2-nya 150, W1 50, M1-nya 5, M2 15. Berarti 150 kurangi 50 adalah 100 dibagi 20 sama dengan 5 meter per sekon pangkat 2. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung tegangan tali? Untuk menghitung tegangan tali sama, kita tinjau ada dua benda 1 dan benda 2. Berarti di sini untuk benda 1 ke atas ya. Berarti ini ada T, ini ada W1, ini M1. Ini naik ya. Berarti sigma F sama dengan MA. Berarti karena dia ke atas, berarti yang T itu lebih besar daripada W1, berarti dikurang T kurangi W1 sama dengan M-nya adalah M1. Berarti besar T itu W1 ditambah M1 kali A. Berarti tadi W1-nya 50 ditambah M1-nya itu adalah 5 dikali A-nya itu 5. Berarti 50 tambah 25 adalah 75 Newton. Sekarang untuk ini tadi benda 1. Sekarang untuk benda 2. Berarti arahnya ke bawah. Ini M2, ini ada W2, ini ada tegangan tali. Berarti sigma F itu sama dengan MA. Berarti W2 kurangi T sama dengan M-nya M2 kali A. Berarti T W2 kurangi M2 kali A. W2-nya 150, M2-nya itu adalah 15 kali A-nya 5. 150 kurangi 75, yaitu hasilnya 75 Newton. Nah, sudah pasti tegangan talinya itu sama, 75. Kalau dia beda, berarti ada kesalahan pada penentuan sigma F-nya. Oke, demikian.